Halo teman-teman. Pada 17 Agustus 2022, Kementerian Pertahanan Nasional Cina mengumumkan bahwa mereka akan mengirim pasukan ke Rusia untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan Vostok di timur jauh Rusia dari 30 Agustus hingga 5 September. Ini merupakan salah satu latihan pertempuran terbesar di dunia. Pada tahun 2018, ketika ia pertama kali mengundang Cina untuk berpartisipasi, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan, latihan itu melibatkan 300.000 prajurit Rusia, 36.000 tank dan kendaraan lapis baja, lebih dari 1.000 pesawat terbang, dan 80 kapal. Tentara, Cina juga mengirim 3.200 prajurit, bersama dengan 30 pesawat dan 1.000 tank, kendaraan lapis baja dan kendaraan militer. Ukuran Vostok 2018 sebanding dengan kekuatan yang dikerahkan di salah satu pertempuran besar Perang Dunia Kedua. Latihan ini sudah menjadi kegiatan rutin militer kedua negara. Dan tahun ini, mendapat perhatian lebih, karena perang Rusia di Ukraina dan krisis Selat Taiwan Cina. Jadi mengapa Cina mengirim pasukan dan melakukan latihan bersama dengan Rusia selama ini? Apakah setelah tekanan dari AS, apakah Cina bersiap untuk memberikan dukungan militer ke Rusia, dalam perang di Ukraina? Mari kita bahas di video hari ini. Dalam pengumumannya, Kementerian Pertahanan Nasional Cina mengatakan bahwa partisipasi Cina dalam latihan bersama tidak terkait dengan situasi regional dan internasional saat ini. Apalagi, itu terjadi di timur jauh, wilayah perbatasan Rusia-Cina, jauh dari medan perang Ukraina. Namun, Kementerian Pertahanan Cina juga mengatakan bahwa latihan bersama itu bertujuan untuk memperdalam kerjasama yang bersahabat dan praktis dengan pasukan dari negara-negara peserta, berkontribusi pada peningkatan tingkat koordinasi strategis antara para pihak, serta kemampuan menghadapi ancaman keamanan militer. Jadi kesimpulan pertama adalah bahwa latihan ini ditujukan pada banyak tujuan. Masih akan penguatan kerja sama antara Rusia dan Cina di segala bidang. Tepat sebelum Rusia melancarkan perang di Ukraina pada 24 Februari, Beijing dan Moskow menyatakan kemitraan mereka tanpa batas. Cina sekarang hampir menjadi mitra utama, terutama penting bagi Rusia, ketika negara itu diisolasi dan diembargo. Perekonomian juga dipertahankan sebagian besar berdasarkan perdagangan dengan Cina. Sementara secara militer, Cina masih menjadi importir senjata terbesar Rusia. Rusia juga perlu mempertahankan dan meningkatkan dukungan Cina untuk perangnya di Ukraina. Bantuan tidak langsung saja sudah cukup. Karena Cina juga sangat takut untuk langsung membantu Rusia. Bahkan, meski secara politik ditindas oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan langkah kunjungan Ketua DPR AS ke Taiwan, serta rangkaian kunjungan anggota Parlemen AS dan Kanada, diperkirakan akan terjadi kemudian. Cina sebenarnya masih sangat sabar, dan hanya menggunakan latihan di sekitar Taiwan, untuk menunjukkan sikapnya. Dan mereka tidak menunjukkannya secara langsung, seperti halnya dengan Korea Utara dan hubungan Korea Utara-Rusia. Namun, dengan latihan besar bersama, Cina dan Rusia masih menunjukkan kohesi yang cukup dalam aliansi melawan AS dan sekutunya. Meskipun dilakukan di timur jauh Rusia, skenario latihan Vostok sejak 2018, sebagaimana dicatat oleh para ahli militer. Ini jelas mensimulasikan konflik militer dengan NATO. Kedua, Rusia mengadakan latihan militer dan mengundang Cina untuk berpartisipasi juga merupakan cara untuk memperkuat timur jauh, wilayah Rusia terbesar dan paling sulit dipertahankan. Sementara kekhawatiran keamanan utama Rusia selalu di Eropa, timur jauh adalah titik kekhawatiran Rusia. Jadi Rusia tidak ingin membuka front kedua di sini. Secara historis, Rusia telah berpartisipasi dalam perang dan konflik di timur jauh, melawan kekuatan Asia yang sedang tumbuh. Meninggalkan konsekuensi jangka panjang bagi perkembangan Rusia. Jepang saat itu dan Cina saat ini, kekuatan terbesar yang dapat mengancam timur jauh. Secara umum, kita dapat melihat bahwa, meskipun Rusia memprioritaskan pertahanan bagian barat Eropa, timur jauh juga sama pentingnya. Ini adalah wilayah yang sangat luas, hingga beberapa juta kilometer persegi, kaya akan sumber daya tetapi sangat jarang penduduknya. Ini adalah jalan menuju Samudra Pasifik dan berbatasan langsung dengan negara-negara Asia Timur Laut dan juga Amerika Serikat. Jadi itu adalah wilayah strategis Rusia. Ini berarti bahwa bahkan pada saat ketegangan meningkat dengan NATO dan fokus pada perang di Ukraina, Rusia masih harus memastikan pertahanan timurnya dalam kondisi yang baik. Tujuan utama militer Rusia dalam latihan di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan komando, kontrol, dan koordinasi banyak unit di area yang luas, dalam kondisi yang keras. Faktanya, latihan di timur jauh dan Mongolia di Uni Soviet dan Rusia dari periode pasca Perang Dunia Kedua, hingga periode Perang Dingin yang berlangsung hingga 2014, tampaknya mensimulasikan pertahanan Rusia terhadap potensial invasi dari Cina. Pada saat yang sama, itu juga merupakan kartu pencegah Uni Soviet, Rusia dan Cina. Kita bisa melihat ini paling jelas pada tahun 1979.
Saat itu, unit-unit distrik militer perbatasan Timur Mongolia dan Armada Pasifik Soviet melakukan latihan skala besar selama 3 bulan di Mongolia, dekat perbatasan Cina. Untuk menekan Beijing, kemudian mengobarkan perang perbatasan utara, menargetkan Vietnam. Situasi saat ini berbeda. Meski latihan tersebut mungkin masih ditujukan untuk mengingatkan Cina akan kemampuan militer Rusia. Dan Rusia juga mengundang India, Mongolia dan Kazakhstan, sekutu Rusia yang memiliki pengaruh besar dengan Cina, untuk bergabung dalam latihan tersebut. Namun di sisi lain, Rusia tetap meyakinkan Cina. Pada saat hubungan diplomatik yang erat, mengundang Cina untuk berpartisipasi dalam latihan skala besar di dekat perbatasan, tampaknya merupakan kesopanan yang pantas. Sementara dengan Cina, berpartisipasi dalam latihan militer besar dengan Rusia, juga membantu negara mencapai banyak tujuan. Pertama dan terutama, seperti Rusia, Cina berharap untuk menunjukkan kepada musuhnya bahwa Cina dan Rusia berdiri bersama untuk aliansi yang erat. Kedua, unjuk kekuatan militer Cina, yang menegaskan bahwa Cina siap dan mampu berperang modern, mampu beroperasi di banyak wilayah. Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, militer Cina tidak terlibat dalam perang langsung selama beberapa dekade. Jadi salah satu alasan terpenting mengapa Cina memutuskan untuk berpartisipasi, adalah untuk belajar dari pengalaman rekan-rekan Rusia mereka, kembali dari operasi di Ukraina dan Suriah. Penargetan langsung terhadap Cina dan Rusia telah mendekatkan kedua negara ini. Pada dasarnya, Rusia dan Cina sudah menjadi sekutu. Terlepas dari kenyataan bahwa Rusia selalu waspada terhadap pengaruh Cina yang berkembang di Asia Tengah dan Timur Jauh. Cina, di sisi lain, tidak puas dengan penjualan senjata Rusia yang terus berlanjut ke musuh Cina, seperti India dan Vietnam. Namun, kebutuhan politik dan kepentingan bersama telah membawa Rusia, Cina, dan militer mereka lebih dekat daripada sebelumnya. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.